Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarina. Saya ketua dari kelompok 6 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosa. Perkenalkan, nama saya Fajar Pandi. Perkenalkan, nama saya Sarmawana. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang VoIP dan kontrol. VoIP. A. Pengertian VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Jadi, secara sederhana, definisi singkatan dari VoIP adalah suara yang ditransfer melalui internet protokol. B. Fungsi dan keuntungan VoIP. Fungsi VoIP yaitu 1. Signaling, berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju sehingga dapat melakukan inisialisasi penyampaian pesan atau percakapan. 2. Database service. Layanan database adalah salah satu fungsi VoIP dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju sekaligus sebagai penerjemah alamat yang biasanya digunakan dalam dua jaringan yang berbeda. 3. Call connect atau disconnect. Barrel control. Barrel control kemungkinan si penerima panggilan dapat memutuskan panggilan atau menerima panggilan. 4. Context operation, berguna sebagai encoder ataupun decoder dalam pengubahan atau transmitted suatu menjadi sinyal digital atau paketan data ataupun sebaliknya. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penggunaan VoIP. 1. Biaya lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan VoIP bersifat global, sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. 2. Biaya maintenance dapat ditekan karena VoIP dan data network terpisah. 3. VoIP dapat ditambah, dipindahkan dan diubah dengan lebih mudah dibanding telepon konvensional. C. Protokol yang menggunakan VoIP. VoIP telah diimplementasikan ke dalam berbagai macam cara memanfaatkan standar serta protokol open source. Berikut ini beberapa contoh protokol yang dipakai dalam mengimplementasikan VoIP. 1. H323. 2. MGCP, Media Gateway Protocol. 3. SIP, Session Initiation Protocol. 4. RTP, Real Time Transport Protocol. 5. SDP, Session Description Protocol. 6. IAX, Inter Asterisk Exchange. Protokol H323 merupakan salah satu cara lama menggunakan protokol VoIP yang implementasinya untuk trafik jarak jauh seperti jaringan LAN. Pengertian kontrol panel hosting. Kontrol panel hosting adalah panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi manajemen file, database, domain, security, software, dan konfigurasi lainnya. Tanpa kontrol panel hosting, pengaturan web hosting hanya bisa dilakukan melalui perintah teks. Kontrol panel hosting memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai macam konfigurasi melalui tampilan user interface yang menarik dan mudah dioperasikan. Kontrol panel hosting yang tersedia saat ini sangat beragam. Di antaranya ialah 1. cPanel, 2. Flash, 3. nSIM, 4. Direct Admin, 5. sPanel, 6. GPL Host, 7. VHCS, 8. Virtual Min atau Web Min, 9. EHCP. Kontrol hosting yang paling banyak digunakan di Indonesia ialah EHCP dan WebMin. Dan di antara berbagai macam kontrol panel tersebut ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Prinsip dan cara kerja kontrol panel hosting. Hosting atau yang bisa disebut juga
diakses melalui internet. Data tersebut dapat berupa teks, gambar, video, atau bahkan program yang berisi. Kesemua hal tersebut yang bisa kita disebut dengan website. Beberapa fungsi kontrol panel hosting antara lain mengelola email, akun, menambah, menghapus, ataupun mengupload file ke server yang berada pada hosting. Instalasi software pada server, memasang password pada sebuah direktori yang ada di server, melihat statistik web juga hosting digunakan untuk keperluan website, dan masih banyak lagi.